Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya pasal 40, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5, firman-Nya berkata demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita rindu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Tuhan terus hadir, terus ada, dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena memang itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya Tuhan terus dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita. Kita terus belajar dan berusaha supaya kemuliaan Tuhan terus ada, nyata, dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Hal ini dikatakan oleh Yesaya dalam ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aktivitas kehidupan kita? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 3 dan 4, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itulah nubuat Nabi Yesaya yang menunjuk kepada Yohanes Pembaptis ketika dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk kehadiran Mesias, untuk kehadiran Kristus, untuk menyatakan kemuliaannya. Maka dia mengirim Yohanes untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Disinilah yang pertama yang saya lihat, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kita harus bersuara untuk menyatakan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Suatu gambaran bahwa dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita harus menutupi cara-cara hidup yang tidak betul. Kita harus meratakan kehidupan yang tidak benar, cara-cara hidup yang tidak sesuai firman. Tanah yang berbukit-bukit, tanah menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itulah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita terus menyuarakan suatu kebenaran untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, maka itu yang membuat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kita harus terus berseru-seru seperti Yohanes, persiapkan jalan untuk Tuhan. Kita berseru-seru untuk menyuarakan umat, mari kita bertobat, supaya itu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu hal yang pertama yang dituntut dari kita, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita tidak akan bosan-bosan menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman, supaya umat bertobat. Karena hanya dengan umat bertobatlah kita sedang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yang kedua, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam ayat 6-8, ada suara yang berkata, berserulah,
Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Yang harus kita suarakan bahwa kita manusia itu hanya seperti rumput. Untuk apa kita harus menyuarakan seperti itu? Supaya kita manusia itu sadar bahwa betapapun hebatnya kita, suatu waktu kita akan layu dan menjadi kering seperti rumput. Betapapun kayanya kita, betapapun hebatnya kita, betapapun tingginya jabatan kita, kita sadar bahwa kita itu hanya seperti rumput yang akan menjadi kering dan menjadi layu. Dengan kata lain, bahwa manusia tidak kekal, itu harus kita suarakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena seringkali manusia lupa daratan. Kita semua lupa Sang Pencipta kita. Padahal kita itu hanya seperti rumput yang hari ini bersemi, tapi akhirnya sorenya layu, kering. Itulah kehidupan kita manusia yang harus kita suarakan. Bahwa mari kita manusia sadar bahwa kita itu hanya seperti rumput saja, yang hari ini bertumbuh menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Jadi ini penting untuk kita sampaikan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, kita harus menyuarakan bahwa manusia itu hanya seperti rumput saja. Yang ketiga, supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat 9-11, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, menyampaikan kabar baik. Kalau manusia itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita untuk selama-lamanya, itu yang harus kita suarakan sebagai suatu berita kabar baik, yaitu tentang kebenaran firman. Kebenaran firman yang seperti apa? Ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan Ia menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah kabar baik yang harus kita sampaikan. Bahwa Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang bertanggung jawab penuh untuk kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Dia menggembalakan kawan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, itu suatu kabar baik. Bahwa ada keselamatan dari Sang Gembala yang baik, yang Dia berikan bagi kita sebagai domba-dombanya. Ini kabar baik yang harus disuarakan. Ini harus kabar baik yang harus disampaikan. Untuk apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita perlu terus menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan dari Sang Gembala yang baik. Itu harus kita tetap suarakan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Tolong kami untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan cara menyuarakan pertobatan kepada umat. Supaya lembah harus ditutup, gunung dan bukit diratakan. Tolong kami supaya kami menyuarakan bahwa manusia itu seperti rumput, yang mana rumput akan menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Dan tolonglah kami untuk kami terus menyampaikan kabar baik, bahwa Sang Gembala akan mengembalakan dombanya, menuntun kami domba-dombanya, yaitu Yesus Kristus. Roh yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.